Inovasi itu kesannya melawan arus, sesuatu yang baru, sebuah perubahan yang radikal. Tapi sebenarnya inovasi nggak selalu seperti itu. Kira-kira apa alasan gua ngomong seperti ini? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Kalau kita bicara soal inovasi, kata inovasi ini adalah kata yang condong ke arah yang keren, sesuatu yang baru, sesuatu yang melawan arus. Sebenarnya nggak salah-salah banget sih kalau pengertian orang-orang itu terkait inovasi seperti itu. Tapi pada akhirnya di dunia nyata, inovasi yang terjadi tidak selalu melawan arus, tidak selalu baru, dan tidak selalu perubahan yang radikal. Gue lebih setuju kalau inovasi itu lebih mengarah kepada sebuah perubahan. Perubahan di sini bisa besar, bisa kecil, bisa radikal, bisa tidak. Jadi sebuah kata yang luas maknanya. Di dunia nyata itu ya, biasanya ada 3 jenis inovasi yang dapat dikatakan juga lumayan sukses dan sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, mau besar mau kecil. Yang pertama ya perubahan atau inovasi yang sifatnya itu lebih ke arah efisiensi. Jadi mereka merubah proses bisnis mereka itu ke arah yang lebih efisien. Entah mereka memanfaatkan teknologi, entah mereka memangkas proses bisnis yang ada, itu termasuk ke dalam inovasi. Dan ketika kita ngebahas soal proses bisnis itu kan mengarahnya ke banyak hal ya. Bisa dari sisi internal, bisa dari sisi eksternal, bisa dari sisi produk yang dijual ke masyarakat, bisa juga dari sisi struktural perusahaan. Intinya banyak hal yang bisa diinovasikan dari sebuah perusahaan. Tapi karena ini sifatnya itu efisiensi, impact-nya itu bisa sampai ke seluruh proses bisnisnya. Misalnya, ada perusahaan yang cukup sering telat bayar gaji karyawannya. Karena alasannya itu banyak SOP-nya, banyak tanda tangan yang harus dibubuhkan, kemudian transfernya manual. Hal ini bisa berdampak kepada motivasi kerja karyawannya. Dan tentunya kalau misalnya karyawannya itu udah malas kerja, nggak ada motivasinya, dari segi pelayanannya, dari segi produktivitasnya akan menurun. Bahkan tingkat stres dari karyawannya juga bisa meningkat karena ya mereka kan harus memenuhi kebutuhan mereka, tapi nggak ada gajinya, belum turun. Lalu perusahaan tersebut melakukan inovasi, di mana proses pembayaran gajinya itu diubah menggunakan sistem payroll, di mana SOP yang berbelit-belit tadi itu dibuat menjadi jauh lebih singkat, kemudian proses transfernya dan lain-lain itu dilakukan secara otomasi dengan sistem. Dan sistem payroll ini nggak dibuat oleh si perusahaan tadi. Mungkin mereka bisa bekerja sama dengan third party yang memang menyediakan payroll tersebut. Dari sejak mereka menerapkan sistem payroll ini, tanggal gajiannya itu selalu tepat, nggak pernah telat, dan dari segi jam transfernya itu juga selalu sama. Dari sini karyawannya akhirnya mendapatkan kepastian kapan mereka itu mendapatkan gaji. Dari sini tentunya karyawan itu ya dari tingkat stresnya menurun dan motivasi kerja karyawannya itu tidak terganggu. Gua nggak bilang bertambah tapi lebih ke tidak terganggu. Sehingga dari segi produktivitas dan juga pelayanan harusnya tetap dapat stable. Simpelnya ya kalau misalnya gajian telat kan karyawan itu kalau pelayanannya kepada konsumen mungkin jatuhnya lebih judes ya karena kesel, bad mood. Tapi kalau misalnya gajiannya itu tepat waktu, pelayanan kepada konsumennya ya tentunya akan lebih stable gitu, nggak jutek, nggak bad mood. At least kalaupun karyawannya lagi bad mood bukan karena perusahaannya, karena mungkin ada kasus lain lah. Itu contoh inovasi kalau mereka implement sebuah teknologi yang baru ya. Ada juga inovasi yang sifatnya itu bukan implementasi, melainkan menghilangkan sesuatu. Contoh kasusnya sekarang ini kan banyak sekali tuh brand-brand makanan cepat saji, kemudian brand kopi yang sudah menggunakan sistem strawless atau tanpa sedotan. Inovasi ini sebenarnya simpel banget gitu. Ya udah sekarang tidak ada sedotan. Tok, nggak ada penggunaan teknologi, nggak ada apa-apanya. Cuma modal alasan kita sekarang udah mau eco-friendly. Kita mulai dengan menghilangkan sedotan. Tapi inovasi ini bisa dibilang inovasi yang sangat powerful. Karena apa? Karena dari sisi perusahaan akhirnya sudah tidak menggunakan straw, tidak membeli straw lagi. Yang membuat dari sisi perusahaan tersebut menghemat cost dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Kan kalau mereka itu udah sistemnya franchise ya. Kalau franchise kan banyak cabang. Tentunya jumlah sedotan yang dipesan itu ya udah bukan 1000-2000 biji lagi dong. Makanya efisiensi ini bisa dibilang efisiensi yang simple tapi dampaknya gede banget ke perusahaan. Perubahan kecil kan?
ngilangin sedotan itu bukan sesuatu yang baru kan? Dibilang perubahan yang radikal juga enggak kan? Lalu kalau kita bahas seputar startup juga, kenapa mereka itu dianggap sebuah inovator? Karena mereka itu mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem. Percaya atau enggak bahwa sebenarnya solusi yang mereka tawarkan itu yang lebih penting ketimbang sistemnya. Sistem bisa dibuat oleh siapa aja, tapi implementasi penyelesaiannya, solusinya itu yang tergantung dari si startupnya. Contoh, Gojek, Grab, mereka itu kan menyelesaikan beberapa masalah. Dari sisi konsumen, mereka itu menyelesaikan masalah harga ojek yang tidak menentu atau asal pukul. Lalu dari sisi ojeknya, mereka itu menyelesaikan masalah pendapatan yang tidak menentu, kemudian juga jangkauan pendapatan yang semakin meningkat. Tapi setelah Gojek dan Grab itu muncul, akhirnya muncul juga brand-brand ojol lain dengan sistem yang sama seperti mereka. Pesannya online, pakai GPS. Dan sampai sekarang pun brand-brand tersebut masih banyak yang bermunculan. Cuma yang bisa bertahan seperti apa? Yang bertahan cuma Grab sama Gojek aja. Karena apa? Karena mereka paling paham terhadap masalah yang mereka selesaikan. Jadi sebenarnya inovasi yang diterapkan oleh si Gojek dan Grab ini bukan cuma sekedar aplikasi, tapi adalah solusi keseluruhan total dari awal sampai akhir, di mana aplikasinya itu salah satu bagian dari solusinya. Yang paling penting di sini adalah pemahaman mereka terhadap masalah yang mereka selesaikan. Tapi balik lagi lah, inovasi itu mau dia besar, mau dia kecil, nggak semua inovasi itu dapat diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh masyarakat atau mungkin diterima oleh perusahaan internal mereka kalau memang inovasinya itu hanya di internal perusahaan. Karena ya memang banyak faktor yang menyebabkan kecocokan inovasi tersebut. Bisa dari kesiapan masyarakatnya atau kesiapan stakeholdernya. Bisa juga dari segi cost-nya. Kemudian bisa juga dari inovasi yang memang tidak solutif. Cuma memperibet aja, cuma keren-kerenan aja. Nah, kita balik lagi di awal bahwa gue bilang inovasi itu ya kesannya itu melawan arus, kesannya selalu baru, kesannya itu membawa perubahan yang radikal. Tapi sebenarnya secara realita tidak seperti itu. Justru secara realita, kebanyakan inovasi itu memang tujuannya untuk perubahan, tapi tidak selalu mengarah ke yang radikal. Lebih mengarah kepada proses yang lebih efisien. Selain itu, inovasi yang berhasil juga inovasi yang memang tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kenapa gue menjabarkan seperti ini? Karena menurut gue pemahaman terkait inovasi yang di awal tadi itu pemahaman yang terlalu awam dan takutnya ketika diminta untuk berinovasi selalu mengarah ke arah yang sana. Sebenarnya kalaupun mengarah ke arah yang tadi itu tidak salah. Cuma perlu digarisbawahi bahwa tidak semua inovasi itu dapat diterima oleh masyarakat atau tokoh-tokoh yang berada di dalamnya, entah itu internal perusahaan atau gimana pun. Sehingga ketimbang fokus kepada sesuatu yang baru atau sesuatu yang melawan arus, sebaiknya lebih fokus kepada arah efisiensi dan problem solvingnya aja. Itu sih intinya pembahasan kali ini. Oke, gua rasa itu aja sih pembahasan terkait inovasi. Sebenarnya ini lebih ke arah opini aja sih, makanya mungkin pembahasannya itu agak sedikit berantakan. Karena ya balik lagi, ini gue ucapin sesuai dengan apa yang gue pikirkan dan pembelajaran gue selama ini terkait inovasi. Oke, gue rasa itu aja sih. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.